Halo majikan, hari ini kita missing lagi ya, karena Babu ada cerita seru banget. Bener-bener ini kita puas gitu dengernya, macam kayak sinetronnya sampai ratusan episode dibikin gregetan tapi endingnya sesuai harapan majikan. Apalagi nih ya buat para ibu-ibu, mama yang demen banget suka ke bawah suasana kalau nonton sinetron. Yuk merapat semua, yuk ibu, mari sini kumpul. Babu jamin pada senang nih denger cerita di video kali ini. Tapi buat bapak-bapak semua juga diajak no, biar dengerin juga, disuruh, biar tahu diri gitu. Jangan suka jajan sembarangan di luar. Ih, kita rasanya mudah gregetan ini. Ya Allah, apa goyang. Walaupun kita syutingnya di jam 12 malam lebih 9 ya, tapi kita gak takut soalnya ceritanya kagak ada horor-horornya. Ih, seru banget bener dah. Pada dengerin ya, itu lagi pada masak, kompor matiin dulu, masa setrika tuh pada gosok, udah matiin dulu, kita dengerin dulu nih. Jadi ya di tahun 1970, di Hong Kong sana tuh, dari Hong Kong, ada seorang aktris papan atas nan sensasional, nan bikin kontroversial, namanya Lily Ho. Selain memang basicnya udah cantik natural ya, si Lily ini memang sering main film-film yang berani, yang hot yang panas-panas begitu. Macam dulu kan film-film selalu ada unsur 18++-nya ya. Buat para Gen Z yang nggak tahu tuh, dulu perfilman Indonesia juga nggak jauh-jauh, macam kayak zaman-zaman siapa artis Kiki Fatmala atau Ayu Azhari begitu, judulnya misalkan Ranjang Biru. Pokoknya ada adegan menjurus-jurus yang dinilai sensitif. Lah tahu banget kita kan jadi nggak Gen Z image ya. Ntar kita udah tua. Zamannya Kiki Fatmala pula. Ya pokoknya Lily ini tuh suka berperan seronok yang memicu kontroversi. Bahkan ada salah satu filmnya menampilkan dia bebernya disensor, gengs. Jadi Pepaya ini kelihatan gondal-gandul kayak wewe gombel. Udah ngomong setan, lagi seru, ntar ditetengin kita. Namun seperti zaman sekarang nih, semakin kontroversi malah semakin laris dan terkenal. Sampai-sampai dia dinikahi sama salah satu orang paling kaya di Hong Kong pada masanya. Tapi apakah semulus itu jalan ceritanya? Karena namanya laki-laki udah berduit, godanya apa sih kalau bukan wanita bener-bener penuh lika-liku. Tapi ini kita ceritain dulu ya background dari Lily Ho ini. Jadi Lily Ho ini tuh lahirnya pada tanggal 25 November 1946 di Nanjing, Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Dan awalnya dia sebenarnya ini berasal dari keluarga yang relatif mapan. Namun pada saat dia berusia 2 tahun nih, orang tuanya tuh pindah dari Nanjing ke Taiwan karena bisnis mereka mengalami penurunan drastis akibat krisis ekonomi. Dimana mereka sempat menetap di Taipei dan hidup ya biasa aja begitulah. Nggak kaya tapi nggak juga sampai nelangsa. Hingga Lily beranjak dewasa, dia tumbuhlah tuh menjadi perempuan yang terbilang sangat cantik. Istilahnya memang sudah gifted gitu ya, mukanya kayak macamnya Ramadan nih, kayak muka-muka yang kagak ditakdirkan buat susah. Orang tuanya aja nih, terutama ibunya, memang menyadari kalau anaknya si Lily ini tuh memiliki potensi di dunia industri hiburan. Namanya muka kan semacam apa ya, aset utama di bidang entertain. Makanya ibunya ini mempersiapkan Lily untuk menjadi seorang artis dengan ngikutin casting-casting. Macam orang tua yang kalau obsesi anaknya buat bisa ngetop gitu ya, pasti dulunya suka didaftarin tuh lomba-lomba modeling gitu ya di mall-mall begitu ya. Ngaku lu siapa dulu yang suka ikut-ikutan begituan. Sampai di tahun 1963, saat Lily ini berusia 16 tahun, masih SMA lah dia tuh ya, ada seorang sutradara yang tertarik dan memberinya peran kecil di sebuah film. Tapi berkat kesempatan itu, Lily jadi mulai dinotis sama sutradara dan produser lain. Jadinya langsung dia laris manis Tanjung Kempol, si Lily dapat peran-peran di film-film lain. Nah karena itu di tahun 1965, keluarganya memutuskan tuh untuk pindah ke Hong Kong demi mendukung karir dari Lily di industri perfilman. Karena waktu itu memang di Hong Kong industri zaman tersebut ya lagi jaya-jayanya, macam kayak film-filmnya Bruce Lee, Jackie Chan begitu kan, sekelas perfilman Hollywood. Nah waktu itu Lily juga sampai dikontrak menjadi artis di bawah naungan ada namanya Shaw Brothers Studio. Itu adalah salah satu produksi film ternama yang paling terkenal di Hong Kong pada zamannya, gengs. Karena ya terkenal memproduksi banyak film-film dan mempromosikan artis-artis muda yang potensial. Selama tahun pertamanya aja nih, Lily langsung membintangi 7 film yang semuanya juga menjadi box office. Namun yang paling menyita perhatian sampai menjadi berita ya sewaktu dia main film judulnya The Night
Night of Nights. Soalnya tadi tuh di situ dia melakukan adegan ranjang majikan sama lawan mainnya dan memperlihatkan tubuh bagian atas yang tadi kita bilang ada pepaya gondel-gondel ya. Tapi kagak usah nyebut wewe gombel. Tuh kan? Yang mana di tahun itu, adegan ekstrim seperti itu tuh masih dianggap sangat tabu dan tidak layak untuk diperbincangkan, sangat tidak berumur. Karena kan belum banyak tuh film-film yang berani begitu tuh. Jadi nama Lily Ho ini tuh spontan dianggap sebagai aktris pendobrak batasan dan norma sosial di sana. Meskipun Lily ini menyadari ya kalau tindakannya tersebut akan mengundang kontroversi sebelum dia menerima film tersebut. Tapi tetap diterima. Karena Lily tahu hal itu bisa membuat karirnya di industri hiburan ini diperbincangkan sebagai aktris yang totalitas lah. Dan meraja gengs kalau dari mata netizen pasti yang ngelihatnya astagfirullahaladzim begitu ya, aurat diumbar-umbar seronok sekali. Tapi kalau dari mata produser dan sutradara, mereka malah sangat memuji akting dan totalitas dari Lily ini dalam memainkan perannya. Jadi alih-alih dapat cancel culture, si Lily ini malah makin jaya dan menjelma menjadi aktris papan atas. Banyak tawaran film yang terus berdatangan untuk dia tuh. Nah, merasa tindakannya berarti kan works ya, sukses nih menghantarkannya pada popularitas. Makanya di tahun 1972, Lily ini kembali membuat kontroversi keduanya, di mana dia berperan sebagai seorang wanita lesbiola tuh dalam film drama berjudulnya Intimate Confession of a Chinese Courtesan. Dan itu tercatat memang menjadi film pertama di Hong Kong yang mengangkat isu tentang lagi bete atau lesbiola. Dan ada adegan sensualnya juga sesama betina. Ya pastilah Lily Ho langsung diomongin menjadi artis yang sangat kontroversial ya. Jadinya jatuhnya itu pada saat itu kan masih tabu. Tapi ya lagi-lagi, makin diomongin karirnya makin gacor ketua. Dan dari situ Lily Ho ini dianggap sebagai trendsetter, gengs. Biasalah kalau ada yang viral, laku, jadi banyak yang ngikutin. Makanya dari situ banyak nih film-film kontroversial yang bermunculan. Sampai diikutin di Indonesia juga. Makanya kan dulu ada tuh film-film judulnya Ranjang Biru gitu loh. Cikal bakal dari film-film luar yang memang genrenya nih ada selipan-selipan adegan panas buat penarik penonton. Ya pokoknya nama Lily ini bener-bener udah di atas banget lah. Di atas banget tuh, kelihatan nggak tuh? Sampai nembus plafon. Dan tentunya hal itu menarik banyak minat laki-laki untuk mendekatinya. Salah satu pria yang getol nih ngejar si Lily adalah seorang pemuda bernama George Koh. Dia itu adalah putra bungsu dari salah satu orang terkaya raya di Hong Kong. Jangan main-main lu, mau saingan. Kalian perintis apa pewaris? Begitu kan biasa ditanyain sekarang ya. Si George ini tuh lahir pada tahun 1940 di Shanghai, China. Ayahnya memiliki perusahaan pelayaran pertama yang ada di Hong Kong. Jadi kayak bergerak di bidang perkapalan gitu, ekspor impor sama traveling macam cruise, pokoknya perkapalan. Namanya lu, punyanya kapal apa lu? Adanya jempol kaki kapalan. Ih, kaki babu ini juga pecah-pecah banget nih, Wak. Kalau main ke rumah orang malu banget. Pakai apa sih biar mulus gitu kayak kaki bayi. Kalau pecah-pecah kan kayak rusak kayak hitam gitu ya. Lah, ngomongin apa sih? Tapi komen-komen di bawah aja kalau punya produk-produk biar kaki mulus. Ikan cecet, lanjut! Nah, si George ini tuh pindah ke Hong Kong dari Shanghai saat dia berusia 7 tahun. Terus pada usia 17 tahunnya, ayahnya mengirim dia ke Inggris buat belajar sono teknik sipil. Dan setelah lulus, George ini sempat bekerja di perusahaan konstruksi dan terlibat beberapa proyek di Eropa. Nggak main-main. Hingga akhirnya ayahnya nyuruh dia balik buat, udah lu mending di sini aja urusin bisnis keluarga daripada kerja sama bule. Pokoknya nama perusahaan ayahnya tuh Wak Wong Shipping Holding Limited. Yang mana Josh akhirnya kembali ke Hong Kong di tahun 1966. Dimana di tahun itu si Lily itu kan lagi jadi berita tuh di mana-mana karena penampilannya tadi tuh yang di film apa? Night of Nights yang pepaya gondel gandul. Dan abis nonton filmnya di bioskop tuh, si Josh kepincut kayak siapa nih cewek? Boljo juga. Ya dengan statusnya sebagai putra salah satu orang terkaya di Hong Kong, jangan main-main lu. Si Josh ini pastinya makin yakin kalau gua pasti bisa menaklukkan perempewi itu alias Lily. Kayak film-film drama Korea nggak? Namun ternyata saat itu si Lily lagi pacaran, punya pacar dia sama aktor lain lah, biasa lah ya. Dan Lily ini walaupun ngambilnya film-film dengan adegan-adegan panas dan kontroversial, tapi ternyata dia nggak murahan dan nggak kegatelan. Karena dia tuh menolak mentah-mentah si George ini meskipun si George keong-reong. Nggak peduli si Lily mau George ini kaya mau gimana. Karena Lily tetap setia dengan si pacarnya aktor itu. Lalu setahun kemudian ayahnya George ini tuh mengirim si George ke Jepang untuk ya lebih belajar lagi pembuatan kapal. Ya pokoknya si George ini tuh di Jepang lumayan lama, bertahun-tahun gengs. Balik ke Hong Kong lagi tuh tahun 1980. Dimana dari situ si George ini menunjukkan studinya dari Jepang sana untuk diimplementasikan ke dalam perusahaan ayahnya. Dan hal itu membuat perusahaan ayahnya tambah naik pesat, banyak mendapatkan cuan berkat George. Jadi George ini dianggap sebagai apa ya, orang yang cerdas dan sangat potensial nih untuk menjadi penerus ayahnya tersebut. Pokoknya
Pokoknya George sering bolak-balik tuh antara Hong Kong, Jepang selama sekitar 6 tahunan lah. Dan selama itu dia masih terus berusaha untuk mendekati si Lily. Gak nyerah, cuma si Lilynya tetap kagak ngegubris. Kebayang gak sih ini ada anak pewaris perusahaan bener-bener dari orang kaya raya. Dia beneran bisa kerja juga, bukan kayak pewaris yang mentalnya uang papi ai doang, enggak. Getol banget dia ngejar satu cewek ini bertahun-tahun tapi ditolak-tolak terus. Menarik kan ceritanya? Ya cuma memang di sini ceritanya posisinya Lily juga bagus ya. Maksudnya kan dia emang mukanya cewek cantik, lagi di puncak karir pula. Pasti yang deketin dia juga nggak main-main, bukan cuma si George bisa milih gitu cap-cip-cup. Ya jadinya jual mahal mah harus ya kan, biar nggak dicap wanita murahan. Kecuali mukanya kayak pulu-pulu belagu jual mahal, ntar disiram puasa bulak. Bercanda ya. Hingga pokoknya di tahun 1970-an, Lily akhirnya dikabarkan putus sama pacarnya itu. Cuma jangan salah sangka dulu, majikan ini putusnya bukan gara-gara George, nggak ada hubungannya sama sekali. Karena setelah putus pun, si Lily ini semacam apa ya? Trauma ataupun punya trust issue dengan laki-laki. Jadi dia nggak mau pacaran lagi, nggak mau pacaran dulu. Jadi walaupun si George ini tahu awalnya si Lily udah putus dan dia ancang-ancang buat bisa masuk ke kehidupannya Lily ya, sama Lily tetap ditolak. Pokoknya setelah hampir 6 tahun mencoba mendapatkan hatinya si Lily, George ini akhirnya mengubah strateginya karena kan ditolak terus. Akhirnya dia mendekati ibunya si Lily, mencoba menangkan hati lah calon mertua. Ya ternyata emaknya Lily lebih bisa dirayu-rayu. Dan dari situ emaknya juga kayak nyomblangin anaknya tuh ke si George. Ya namanya anak kan, misalkan kalau disuruh-suruh sama emaknya sendiri kayak, udah kamu jalan guys sama si George tuh, udah nunggu tuh orangnya di depan. Pasti kali Lily kayak, apa sih nggak mau kan, Lily nggak suka. Udah sana kesini tuh George udah nunggu lama. Ya udah gitu, ujung-ujungnya masih Lily nurut ya kalau emaknya nyuruh. Cuma ya itu bukannya besoknya si Lily kagak mau, ya ogah-ogahan pas dilamar sama si George lah dia nolak lagi. Usut punya usut, ternyata si Lily ini gamon alias gagal move on sama mantan yang aktor itu. Udah kecintaan kali ya. Sementara si George juga kebucinan, tetap ngedeketin si Lily mulu. Seru ya. Tapi ya adegan paling sinetron yang beber FTV nih, ini beneran kita kagak ngarang-ngarang yang begini ceritanya nih. Jadi waktu itu si George ini kan masih mepet terus tuh nemenin Lily syuting lah dia. Tiba-tiba ya ada insiden di mana panggungnya tinggi tuh, ada lampu kan digantung tinggi tuh, jatuh ambruk. Di situ ada Lily sama aktris lain tuh lagi acting, tapi si George langsung dengan gercep melindungi si Lily biar nggak ketimbrukan si lampu. Jadinya George yang keembrekan gitu kejatuhan sama lampu. Gimana? Barbar adegan sinetron mentok kan? Dan karena itu si Lily langsung berubah rasa menjadi deg-degan melihat si George sebagai pahlawan. Macam kayak Superman atau melindungi. Berkat dia si Lily gak jadi cedera. Ya si Lily langsung merasa, semua yang kau lakukan is magic. Semua yang kau berikan is magic. Kayak lagu-lagu FTV. Ya udah, Lily langsung menerima lamarannya si George dan menikah di tahun 1972. Pernikahannya itu pun menjadi pernikahan paling megah pada zamannya karena gimana sih? Ini ada anak orang terkaya di Hong Kong nikah sama aktris top pada zamannya. Ya udah, gegar gempita kayak gebiar BCA zaman dulu tuh. Ya Allah, jadul banget acara gebiar BCA ya. Kisah cinta dan perjuangan George yang bertahun-tahun getol mendekati Lily pasti juga menjadi cerita yang digembar-gemborkan. Macam kayak kisah cinta romantis. Sampai akhirnya mereka menjalani biduk rumah tangga dan dikaruniai 4 orang anak. Ya Allah, biduk rumah tangga bahasanya lawas lagi nih. Biduk apa sih artinya? Bapak juga gak kepaham sebenarnya. Ya karena di sini udah menjadi istri orang kaya dan mungkin ingin fokus apa ya, merawat anak-anaknya begitu. Makanya akhirnya si Lily memutuskan untuk pensiun di dunia keartisan. Tapi sebelumnya dia sempat syuting dulu tuh di film berjudul The Lost Generation yang menjadi film terakhirnya dia tuh sebelum memang benar-benar hengkang meninggalkan nama keartisannya padahal lagi di puncak popularitas. Ya pokoknya Lily berubah dari artis menjadi apa ya, ibu-ibu sosialita yang tetap glamor dengan statusnya menantu keluarga Konglo. Macam kayak apa di sini? Syahrini kali begitu cina ya, habis dinikahin kan jadi istri sepenuhnya, hilang dari dunia entertain begitu. Apalagi si George ini juga akhirnya benar-benar menjadi pewaris tunggal dari perusahaan ayahnya tersebut. Padahal George ini anak bungsu loh, dia punya 2 kakak. Namun sang kakak pertama memang meninggal di usia muda dan kakak yang kedua itu kayak nggak bisa diharapin buat mimpin perusahaan. Udah deh, macam kayak anak orang kaya yang cuma taunya poya-poya doang gitu, gonta-ganti cewek kerjaannya gitu kan, buang-buang duit sampai bikin ayahnya juga geleng-geleng. Makanya akhirnya perusahaannya itu diwariskan ke si George. Apalagi George ini kan memang sudah menunjukkan skillnya yang mumpuni ya, diakui memang lu pinter bisa meneruskan perusahaan. Dan kakaknya sendiri kebetulan memang tidak keberatan. Jadi ini bukan kayak cerita-cerita yang ada perebutan tahta antar saudara begitu, enggak.
nggak ada rebutan harta warisan di sini keluarganya ya. Jadi memang kakaknya itu tipe-tipe yang nyentrik. Dia tahu nih, dia juga ogah ngurus perusahaan. Yang penting mah uang tetap lancar gitu kan untuk bagian dia tiap bulannya. Jadi ya udahlah, si George aja yang kerja begitu. Lagi-lagi kayak cerita-cerita di drama-drama Korea kadang ada begini-gini juga ya. Bisa dibilang ya apa ya, mulus aja gitu masalah tahta di keluarga si George. Dan Lily sendiri pun juga sangat diterima di keluarganya George, sampai dia pernah dikasih mobil Rolls Royce, gengs, itu mobil mahal banget sama orang tuanya George sebagai kado pernikahan, kayak disambut gitu loh. Lagi-lagi bukan tipe-tipe yang kayak siapa kamu tidak diterima, kamu wanita tidak pantas. Kagak ada, udah sama mertua aja diterima, apa kurang mulus? Makanya sekilas kan semuanya macam kayak cerita dongeng yang sempurna ya. Tapi Ava, iya beneran ada cerita yang sesempurna ini? Karena kan biasanya ujung-ujungnya Fred pada waktunya. Ya namanya laki-laki udah sukses, udah mapan. Ujiannya apa kalau bukan harta tata dan hirota? Wanita maksudnya. Emang kita aneh-aneh apa ujian hirota? Tapi bentar, kita mau ngecek bibir kita aman ya? Di video kemarin kita lihat lah merah sama glossy bener gitu, baru sadar babu, malu banget gitu kayak aneh-aneh dicipok tawon. Padahal kita biasanya nih pakai ini doang nih, selalu sedia lip serum. Abis serba salah babu nih kalau kagak pakai lip serum nih, bibir kayak kering pecah-pecah. Kalau ngomong lama begini kan kayak ketarik begitu rasanya. Tapi kalau pakai ini tuh kadang lebay banget mengkilatnya nih. Coba kita lihat ya. Tuh bentukannya begini tuh, putih padahal, tapi kalau dipakai nih, nah kan langsung merah banget kan? Berasa kayak mama mau kondangan kalau begini. Ya udah maklumin aja majikan ya, biar lemes nih bibir kita, biar bisa nyerocos mulu. Nih kita pakai Mineral Botanica Sugar Lip Serum namanya. Ntar kita kasih tahu di bawahnya nih, begini nih bentukannya. Tapi ini bener jadi merah banget ya. Tapi ini lembab langsung. Nah kan tadi sampai mana ngelantur mulu ah. Intinya si George ini nih kagak kuat dengan godaan wanita-wanita yang pasti mendekat kena harta ya. Dan cintanya ke Lily ini makin lama kayak makin tergerus, karena ya biasa. Banyak nih sebenarnya kasus-kasus seperti ini nih. Laki-laki ngejar cewek ditolak terus, pasti kan jadinya penasaran ya jatuhnya ya. Apalagi ini lakinya berduit tapi kok ceweknya kagak mau. Pastinya akan ada ego di mana dia berpikir kayak, lihat saja, aku pasti akan bisa menaklukkan. Dan sampai kejadian bener si cewek akhirnya lulu, terus mereka menikah. Ya udah si laki-laki mungkin merasa menang, nggak penasaran lagi. Tahun demi tahun berjalan lah sampai udah punya 4 anak mereka. Si laki-laki mungkin ya apa ya, tahu bosen dan menganggap udah bukan tantangan lagi nih perempuannya nih, udah bisa didapetin kan. Apalagi duitnya juga banyak banget. Jadi ya udahlah, menggatal mencari petualangan baru di luar sana. Ya awalnya semua hal itu tuh berusaha ditutup-tutupi demi menjaga citra dan nama baik keluarga. Tapi pada tahun 1990, George ini tuh makin petantang-petenteng, makin berani ya untuk tampil di depan umum bersama para selingkuhannya. Banyak selingkuhannya. Kayak dia tahu-tahu makan di restoran mewah, terus pergi ke hotel bintang 5 atau ke mall gitu kan, belanja tas dan barang-barang branded sama cewek-cewek itu. Ya kan jadinya ngelihat banyak ya. Macam kalau sekarang netizen dengan handphone jadul, cuman kalau dulu ya dari gosip mulut ke mulut, ngelihat dengan mata kepala sendiri. Loh, itu bukannya George suaminya Cek Lily gitu kan? Kok cekin sama wanita lain? Kok belanja sama cewek lain? Itu siapa ceweknya? Sampai puncak ya di tahun 1995, gosip-gosip tersebut tuh berubah menjadi foto nyata yang tersebar oleh paparazzi, di mana si George ini keluar dari apartemen mewah bersama model tuh namanya Tan Yume. Yang mana Tan Yume ini adalah seorang kontestan Miss Asia tahun 1993. Ya macam kayak apa ya, Miss Universe tapi lingkupannya Asia, Miss Asia. Ya dari situ langsung dikulik-kulik siapakah si Tan Yume ini. Dan biasa deh dari forum-forum gosip pada bilang kalau si George ini memang sudah dekat sama Tan Yume ini tuh sebenarnya dari tahun 1993 itu. Karena yang masukin si Yume ke kontes Miss Asia itu ya si George dengan koneksinya. Cuma walaupun udah ada foto paparazzi yang pada tersebar nih, keduanya ini masih tetap no comment begitu ya, tidak memberikan pernyataan ataupun klarifikasi apapun. Nggak kayak sekarang kan apa-apa klarifikasi mulu ya. Namun meskipun begitu, mereka tetap aja sering kelihatan berdua tuh. Yang pada tahun 1999, George ini tuh terlihat bersama si Yume ini mau pergi ke Thailand tuh di bandara berdua doang. Tentunya di situ publik dibuat heboh kayak, lah ngapain berduaan doang liburan gitu kalau nggak ada affair. Barulah di situ si Lee Ho nih setelah sekian lama bungkam gitu, akhirnya dia angkat bicara di sebuah program kayak macam di sini mungkin kayak Rumpi No Secret, di mana Lee Ho membenarkan kalau suaminya telah berselingkuh sejak lama. Tapi dia nggak terang-terangan ya nyebutin
nyebutin siapa nih nama selingkuhannya. Kayak, ya adalah perempuan gitu aja. Dan ketika ditanya kenapa Lily nggak minta cerai, Lily hanya bilang dia akan menceraikan George jika itu memang adalah jalan terakhir. Kalau memang semuanya tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi yang saya inginkan saat ini adalah pernikahannya memang tetap utuh dan dia tidak mau kedudukannya sebagai istri sah digantikan oleh siapapun. Jadi pilihannya memang adalah bertahan. Ya waktu itu tanggapan publik macam-macam ya gengs ya. Ada yang menganggap si Lily ini bodoh karena dengan nama besarnya seharusnya dia bisa meninggalkan George dan jadi janda kaya raya terhormat. Tapi ada juga yang menghargai keputusannya karena ya namanya pernikahan itu kan memang kompleks, apalagi udah punya anak ya. Pokoknya heboh itu gosipnya dulu. Macam sekarang kan ada juga tuh lagi rame ya tentang istri sah dan selingkuhan ya. Kalau kalian punya tim yang mana? Misalkan ya amit-amit lah ya, pasangan kalian nih ketahuan selingkuh, bahkan udah sampai terang-terangan di depan publik. Apakah kalian tetap memilih bertahan dengan ya berbagai alasan? Bisa jadi karena anak ataupun karena harta, kedudukan dan sebagainya. Apa kalian memilih bercerai karena tidak ada alasan apapun yang kalian bisa terima kalau misalkan pasangan ini selingkuh? Gak ada lagi yang perlu dipertahankan dalam suatu hubungan jika pasangan tidak jujur ataupun tidak setia. Coba komen di bawah ya, pasti ini macam-macam nih jawabannya, seru, kita pengen tahu. Dan karena Lily tadi udah buka suara ya, kenapa dia? Ya kan kita lagi nggak cerita serem, kenapa jatuh-jatuh sedih? Bodoh. Enggak udah nggak cerita serem, lagi nggak ngomongin hantu-hantuan, ngapain jadi GR ya? Lanjut aja bodoh ya. Karena tadi si Lily udah buka suara, tapi kita kok merinding tuh. Bener-bener diantar udah. Dan karena si Lily ini tadi udah buka suara ya, akhirnya George pun ikut berkomentar di mana dalam salah satu wawancara dia dengan terbuka mengakui kekhilafahnya dan meminta maaf pada istrinya. Yang intinya dia bilang juga dia nggak mau cerai. Di situ dia juga membantah hubungannya dengan Yume dengan bilang kalau dengan Yume ini cuma teman doang. Ya maksudnya di sini kan sebelumnya walaupun mengakui suaminya selingkuh, Lily tadi nggak pernah membongkar nama selingkuhannya siapa. Sementara George itu belakangan lagi digosipin sama Yume, terus pasang badan dibilang iya benar saya selingkuh tapi bukan sama si Yume. Kalau Yume ini cuma teman doang kok. Jadinya gosip tentang Yume ini mereda dan Yume jadi nggak diserang sama netizen. Tapi bukannya abis itu main cantik ya, setelahnya si Yume ini kok malah jadi kayak makin barbar. Karena terlihat terus berdua sama si George gitu, yang membuat orang-orang kayak, halah, Fred, ini mah benar mereka mah selingkuh. Karena seolah-olah Yume ini ingin menegaskan kalau sekarang ya pasangan George itu tuh gue yang dipilih sama si George. Macam kayak orang yang mau ngajak ribut nantangin si Lily biar Lily cerai sama si George. Tapi Lily ini tetap silent dan stay cool aja. Berpura-pura semuanya ini kayak baik-baik aja kok untuknya. Macam kayak, Aku sih paling mahir, terlihat baik-baik saja. karena kalau misalkan ada yang wawancara dia terus nanya nih tentang rumornya si George selingkuh sama si Yume, jawaban Lily mah chill aja, santai, kayak nggak mungkin lah, Yume itu kan perempuan cantik, dia finalis Miss Asia loh. Masa dia mau sama suami orang? Dia itu tuh wanita terhormat, bukan wanita murahan. Jadi jangan bikin gosip yang enggak lah, nggak mungkin mau dia. Yang secara halus berarti nyindir, gengs. Sarkas begitu ya. Ntar kalau ditanya lagi nih, aduh mas, mbak, nanyanya itu mulu deh. Laki-laki mapan dan ganteng di Hongkong itu tuh banyak. Masa iya Yume maunya mah laki-laki yang udah tua gitu, udah punya istri sama anak-anak juga. Ya bener aja, kagak doyan dia sama suami saya. Bagus ya jawabannya ya, menyalakuin. Namun bukannya sadar diri dan tersindir ya, si George sama Yume malah makin terus-terusan tuh berduaan. Sampai ada foto di mana mereka lagi makan sama seorang anak umur 10 tahun. Ya netizen langsung jadi ahli matematika ngalah-ngalahin Jeremy Pauling. Hitung-hitung nih, kan tadi dibilang si Yume sama si George dekat dari tahun 1993. Terus ada anak umur 10 tahun. Lah itu mah jangan-jangan anak dari perselingkuhan mereka. Ya pokoknya hubungan antara si George dan Yume ini terus memanas. Kagak pisah-pisah mereka. Lama-lama publik juga udah kayak yakin aja gitu kalau memang si Yume ini adalah gundiknya si George. Sudah bukan rahasia umum lagi. Mereka juga udah terang-terangan terus, banyak buktinya. Dan meskipun banyak tekanan dari publik yang menyuruh Lily untuk bercerai demi harga diri ya, tapi Lily tetap tenang dan kalem. Serta secara terbuka juga dia bilang kalau ini memang pilihan hidupnya, di mana dia tidak akan pernah menceraikan George sekalipun kesalahannya sudah terbilang fatal. Ya makanya sampai ada julukan untuk si Lily ini sebagai istri paling toleran dan pemaaf di dunia. Ya tapi ada juga yang tetap beranggapan kalau Lily ini tuh bodoh ataupun dia nggak mau mundur dari tahta istri sah nih, takutnya kalau dia cerai berarti dia kalah dan membiarkan si Yume menang merebut kedudukannya begitu. Makanya makin seru nih ya Queen.
Ya namun kalau dari sisinya si George, dia juga memang kayak nggak mau menceraikan si Lily ya. Secara duitnya banyak, kayak siapa aja bisa dia empanin gitu, kagak bakal habis duitnya. Ngapain buang satu orang kalau dia bisa punya semuanya, bisa punya banyak. Namun mungkin kalau dari sisinya si Yume, dia nih pengennya menjadi pemenang menggantikan Lily. Apalagi mungkin dia merasa udah punya anak nih dari si George juga, biar secara hukum dia bisa mendapatkan warisan yang sah nantinya. Ya tapi semakin lama usia George ini kan semakin tua ya, gaya hidupnya juga nggak sehat, terlihat makin lama kayak makin bapak-bapak yang melebar gitu, gemuk, gak pernah olahraga. Dan pastinya dalam pekerjaan, ya namanya memimpin perusahaan segitu banyak, stres segala macem ya. Pokoknya hingga Oktober 2004, di usianya 65 tahun, George ini mengalami stroke, sampai dia harus dirawat intensif di rumah sakit. Dan di waktu tersebut, Lily yang statusnya sebagai istri sah, tentunya mempunyai kuasa penuh untuk menentukan akses nih siapa saja yang bisa menjenguk George di rumah sakit. Dan tentunya si Yume kagak dikasih akses, kagak diizinin untuk datang jenguk lah. Benar-benar terputus tuh kontak antara Yume dan George. Dan Lily adalah satu-satunya orang dengan kuasa penuh ya untuk bisa berada di sisinya si George. Karena kondisinya George waktu itu tuh terus memburuk sampai harus pakai kursi roda lah. Cukup lama, geng, setahunan lebih. Maka dari itu si Yume ini akhirnya pergi pulang kampung. Dimana di titik tersebut dia merasa kalah, udah nggak bisa ngakses menghubungi George lagi. Sementara Lily dengan setia ngerawat suaminya tersebut. Jadi setelah bertahun-tahun lamanya akhirnya Yume tumbang. Makanya banyak yang meramalkan kalau ini adalah kisah ending dari cinta segitiga yang sudah bertahun-tahun berjalan menjadi santapan publik di media-media gosip ya. Dimana akhirnya si Gundik nih kalah menyerah pulang kampung dan istri sah yang tetap berada di kedudukannya itu sampai nanti suami meninggal. Bukan apa-apa, karena banyak yang memprediksi kalau umurnya Josh ini tuh nggak lama lagi, soalnya kondisinya semakin memburuk. Tapi lagi-lagi ternyata ini bagaikan cerita sinetron kita bilang. Semuanya belum tamat, tunggu dulu lu. Ini malah lanjut lagi ke season 2 dengan intrik yang lebih pelik lagi, ibu-ibu. Karena Lily ini bener-bener dia ngerawasi George dan mengusahakan segala pengobatan ya sampai ke sana kemari. Si George sembuh. Dokter-dokter aja sampai bilang kalau hal itu adalah mukjizat dan kekuatan dari istri sah nih alias Lily yang bak ibu peri mendampingi dan merawat si George terus. Jadi ini bukan cerita-cerita si Lily nih menjadi istri yang pendendam pengen suaminya mati terus ngerebut harta warisan segala macam, kagak. Si Lily tetap pengen si George hidup sehat walafiat gitu. Luar biasa kan? Sembuhnya ini tuh bersembuh total, geng, semacam orang yang nggak pernah stroke sebelumnya. Makanya kan dianggap tadi dibilang mukjizat sampai. Namun namanya juga tadi kita bilang lanjut ke season kedua begitu ya. Sayangnya ini bukan cerita-cerita season 2 sinetron Pintu Tobat begitu, karena si George kagak tobat-tobat. Alias balik lagi dia tuh ke setelan pabrik. Lupa dia dengan ketulusannya. Si Lily ini istrinya sudah merawat di saat-saat terpuruknya. Apa kabar dunia? Lagi-lagi paparazzi memergoki si George nih sedang makan malam dengan wanita lain bernama Cheng Xiuli. Ya posisinya pada saat itu kan si George udah sehat walafiat lagi kan. Yang ternyata Xiuli ini tuh udah punya 2 anak kembar. 1 anak kembar sih, tapi 2 gitu cewek cowok. Jadi anak kembar apa 2 anak kembar apa 1 anak kembar sih bilangnya. Ya pokoknya punya 2 anak kembar begitu ya cewek cowok. Susah banget. Dan itu anak adalah anaknya si George. Jadi wanita satu ini nih alias Yulia, ternyata emang guniknya si George sebelum sama si Yume. Lebih lama lagi ternyata. Dimana urutannya nih ya, 2 tahun setelah si George menikah sama si Lily, si George ini selingkuh sama Xiuli ini. Baru setelahnya si George punya wanita lain, si Yume. Jadi memang posisinya si Xiuli ini tuh digantikan sama si Yume. Makanya waktu itu si Yume kayak di atas angin kan, merasa bisa menyingkirkan si Xiuli ini dan berniat menyingkirin Lily juga. Tapi ternyata dia gagal, nggak bisa melawan raja terakhir alias si Lily tuh. Gak gampang si Lily disingkirin gitu aja. Ya Allah, seru banget ya, ada tokoh baru nih tiba-tiba, tapi sebenarnya dia lebih duluan jadi gundik. Nah karena si Xiuli ini sempat tersingkir sama si Yume, ya udah dia memang kayak mundur. Dia ini kan punya anak kembar tuh hasil hubungannya dari George dan secara terbuka mengakuinya. Bahkan siap menjalani tes DNA buat membuktikan kalau benar itu adalah anaknya si George. Makanya walaupun istilahnya dia sempat tersingkir sama si Yume, tapi si George ini tuh tetap tanggung jawab ngempanin si Xiuli ini tuh selama 25 tahun. Ya udah makanya si Xiuli ini tuh diam-diam baik, dia hidup sejahtera karena donaturnya tetap kenceng berjalan. Sampai-sampai pasti kembar dewasa mereka juga disekolahkan ke Amerika. Bahkan kabarnya dia juga dikasih rumah senilai 3 juta dolar Hong Kong ini tahun segitu loh. Makanya daripada bertingkah, mending udahlah diam-diam baik dan menikmati semuanya. Yang bertingkah itu kan si Yume nih yang pengen geser kedudukannya si Lily. Ujung-ujungnya malah kagak dapat apa-apa tuh pulang kampung dia. Karena si Yume ini berbeda dengan
si Xiuling yang siap tes DNA untuk anaknya tersebut. Yume ini nih nggak ada keberanian untuk tes DNA atau nantangin apa gitu ya buat merebut warisan ya. Makanya diduga akhirnya jangan-jangan yang anak 10 tahun itu tuh bukan anaknya si George. Ya anyway, pas si George sakit nih, si Yume itu kan udah kalah dan pergi pulang kampung karena aksesnya langsung tuh ditutup ya sama si Lily selaku istri udah nggak bisa ketemu bertahun-tahun. Nggak bertahun-tahun sih, setahun lebih. Dan Yume sendiri soalnya nggak bisa membuktikan kalau anaknya itu adalah anaknya si George. Dengan kata lain, si Yume ini nggak punya hak apa-apa buat mendapatkan harta si George. Udah loh, pulang sana lo gitu loh. Udah hilang nih berarti nih masalah Yume, udah hilang ya, kita lupakan si Yume. Sementara si Xiuling ini, semenjak si George sakit, itu kan lumayan lama tadi ya, bener-bener sampai bisa sembuh tuh ada setahunan lebih. Nah selama itu berarti aliran transferannya otomatis juga ikut berhenti dong. Karena kan semua kendali dipegang sama si Lily. Kelimpungan lah itu si Xiuling kagak punya penghasilan. Akhirnya dia menjual rumahnya tadi tuh yang dikasihin 3 juta dolar Hong Kong buat diputer lagi beli beberapa unit apartemen. Istilahnya dia mau beralih lah menjadi pebisnis real estate. Tapi ujung-ujungnya malah boncos. Dia rugi total karena mendadak di Hong Kong tuh ada krisis moneter. Pokoknya nilai jual apartemennya jadi drop banget. Ya pokoknya si Yuling ini tuh mendadak kayak semacam jatuh miskin lah bisa dibilang. Namun tahu-tahu kan dia mendengar kabar nih, si George sembuh lagi dan membaik gitu kan. Ditambah si Yume udah pergi pulang kampung. Dari situlah dia berusaha untuk masuk lagi merebut kedudukannya yang sempat disingkirkan oleh si Yume. Ya karena dia butuh uang, butuh si George sebagai ATM berjalannya. Makanya dia akhirnya terang-terangan bilang ke media kalau anak kembarnya itu adalah anaknya si George. Jadi sebagai bapak harus tanggung jawab nafkahin. Dan hal ini juga sebenarnya menjawab pernyataannya si Lily dulu ya, yang bilang kalau dia membenarkan suaminya selingkuh tapi memang tidak pernah menyebutkan nama selingkuhannya siapa. Karena nggak cuma satu ternyata majikan. Ya karena sikapnya si Xiuling ini tuh lebih agresif ya, terang-terangan bilang punya anak dari si George. Lily itu diam-diam menyewa detektif swasta nih untuk menyelidiki apa benar itu anak suami saya anaknya si George. Ntar kayak si Yume lagi ngaku-ngaku gitu kan, ujungnya pergi nggak berani tes DNA. Dan akhirnya nggak dapet apa-apanya si Yume ya. Namun si detektif swasta ini menyatakan memang sepertinya kalau anak kembarnya Xiuling itu benar anaknya si George. Jadi mereka ini menyarankan mending udah nggak usah tes DNA. Ya karena kalau nanti hasilnya benar positif, itu tuh menjadi kekuatan hukum yang valid untuk anak-anaknya si Xiuling itu mendapatkan hartanya si George. Dengan kata lain, kayaknya nih Xiuling ini adalah lawan yang cukup susah disingkirkan berarti. Karena dia punya senjata tuh anak biologis yang merupakan darah dagingnya si George. Belum selesai masalah tersebut dengan Xiuling nih, ada pemain baru lagi, ada tokoh baru lagi pemirsa. Namanya Liu Yuan. Siapa sih dia? Dia itu atau si Yuan ini adalah sekretarisnya si George di kantor. Jadi memang ini gundiknya si George banyak ya karena dia duitnya kagak berseri, semua bisa diempanin. Dan ternyata si Yuan ini lebih lama lagi mengenal si George dibandingkan Xiuling maupun si Yume. Repot bener kan ceritanya nih, heboh! Dimana Yuan itu adalah sekretaris si George dari tahun 1976. Dan dia awalnya sudah menikah, punya suami plus punya 2 anak perempuan. Udah bener tuh hidupnya, hubungan dengan George juga katanya di awalnya masih hanya sebatas bos sama sekretaris aja, kagak ada apa-apaan. Cuma ya di tahun 1990, suaminya meninggal dan sekarang kecelakaan mobil. Ya otomatis Yuan ini jadi janda, waktu itu usianya 31 tahun. Dari situ mulai dia ada hubungan antara bos dan sekretaris menjadi lebih. Jadi pas si George ini punya gundik si Xiuling, terus pindah ke Yume. Tapi ya kalau ke kantor sebenarnya dia juga ada main dengan Yuan. Karena kan sekretaris ya ketemu di kantor terus. Gitu. Apa kabar dunia? Tapi di sini si Yuan sadar betul kalau posisinya cuma sampingan aja. Dia nggak punya ambisi ataupun pingin ngegeser si Xiuling ataupun si Yume ya, apalagi Lily sebagai istri sah. Niatnya cuma ya karena sebagai janda, punya 2 anak, biar tetap punya nafkah gitu ya, punya pekerjaan. Ya udah, aku memuaskan bos aku aja kalau memang dia lagi pengen. Hubungannya bener-bener transaksional. Dan karena itu si Yuan ini juga mainnya cantik. Maksudnya nggak sebarbar gundik-gundik yang lainnya minta diakuin. Alhasil hubungannya itu juga awalnya tidak tercium oleh Lily. Dimana Lily yang ngiranya Yuan hanya sekretaris George aja. Pas si George sakit tuh, semua akses dipegang sama Lily. Jadinya ya Yuan masih bisa sering menemui si George dengan dalih membahas pekerjaan namanya sekretaris. Dan dia juga sempat beberapa kali gantiin Lily ngerawat si George kalau misalkan Lily ini pergi ada acara. Kan lama tuh setahun lebih. Padahal ternyata si Yuan ini adalah
ular dalam selimut, cenah. Ya ampun, seru banget ya. Dan setelah si George sembuh nih, karena dia merasa si Yuan juga ikut merawat dia sewaktu sakit, si George ini sampai membuat surat wasiat dengan mewariskan 3 anak perusahaannya kepada si Yuan yang totalnya pokoknya 10 juta dolar Hong Kong. Jadi karena si Yuan ini dari awal main cantik, gak barbar ya, bisa dibilang dia ini paling dapatnya lebih gitu melampaui 2 gundik sebelumnya, si Xiuling ataupun Yu Mei. Ya pokoknya Yuan ini menjadi gundik kesayangan si George lah. Ya tapi karena tiba-tiba namanya tertulis dalam warisan, pastilah si Lily jadi melek. Sekretaris mana yang dapat warisan banyak begini dari bosnya? Ade apa nih? Ya ketahuan lah ternyata selama ini Yuan diam-diam main serong di belakangnya si Lily. Tapi setelah mengetahui itu semua seperti biasa, Lily tenang aja nggak tantrum. Mungkin antara kaget dan nggak kaget dengan kelakuan suaminya, saking emang gundiknya ini nggak habis-habis, banyak bener. Kalau ada pertanyaan wartawan yang menyudutkan misalnya kayak, itu Pak George kok kelihatan deket banget sama sekretarisnya sih Bu Lily? Ya si Lily hanya menjawab kayak, ya bukannya wajar ya namanya sekretaris tiap hari kan kerjanya selalu mendampingi suami saya selaku bos. Saya pasti terlihat dekat lah. Kalau mereka jauh lah berarti sekretarisnya kagak kerja. Bener-bener Lily ini tuh nggak pernah berisik yang ribut-ribut kayak sekarang ngumbar-ngumbar di Instastory tantrum begitu ya. Ya cuma pada akhirnya Tuhan juga empet kali ya sama kelakuannya si George nih, kagak tobat-tobat, orang udah tua ya. Dimana pada bulan Desember 2010, si George ini menderita stroke untuk kedua kalinya. Dan kali ini lebih parah daripada yang pertama tadi. Dan biasanya gitu ya, kalau orang udah pernah kena stroke sekali, terus terkena yang kedua kalinya, biasanya memang lebih parah. Dimana keadaannya George ini bener-bener nggak berdaya, udah cuma bisa terbarung di kasur aja, nggak bisa gerak sama sekali alias lumpuh toh. Dokter pun juga udah mendiagnosa kalau ya keadaan George ini nggak bisa pulih kayak yang sebelumnya. Mengingat usianya pada saat itu juga udah 70 tahun, gengs. Dibilang si George ini akan lumpuh selamanya lah seperti ini, nggak bisa ngapa-ngapain, udah pasrah aja. Cuma Lily nih terus-terusan berusaha mencari second opinion sampai menghadirkan dokter-dokter dari luar negeri, dan tapi semuanya diagnosanya sama. Yang mana kurang lebih selama 6 tahun berjalan tuh, si Lily ini masih terus setia dampingin dan ngerawat George dengan keadaannya George seperti itu. Dan sama seperti sebelumnya, akses semua di bawah kendalinya si Lily, dimana gundik-gundiknya George sudah nggak bisa nemuin George lagi. Hingga di tanggal 20 Juli 2016, George Chow akhirnya meninggal dunia di usianya 76 tahun. Jadi kan tadi Lily dampingin George dengan keadaan seperti itu 6 tahun. Yang kalau di total dari Lily sama George menikah itu berarti sudah hampir 44 tahun hingga si George nih tutup usia. Bayangin 44 tahun memendam rasa kecewa dan sabar dengan suami yang punya gundik segitu banyak. Itu yang ketahuan loh karena gila-gila pada pengen harta. Belum yang diem-diem atau sekadar bayaran semalam gitu nggak kehitung kali ya. Nah apakah kalian bisa gitu misalkan punya pasangan yang selingkuh kagak tobat-tobat tapi tetap memutuskan bersama sampai 44 tahun? Coba komen di bawah. Makan hatinya kayak apa itu, wadidaw banget ya. Ya karena sampai akhir tetap menyandang sebagai istri sah, tentunya Lily sama keempat anaknya ini akhirnya mendapatkan seluruh harta warisan dari George yang ditaksir kurang lebih 959 juta dolar Hong Kong. Nah lo berapa hitung sendiri. Nah namun Lily tahu nih masih ada rayap-rayap yang pasti akan datang untuk menggerogoti harta warisannya itu, alias ya si gundik-gundiknya George. Terutama 2 musuh terberat ya pada saat itu adalah si Xiuling dan Yuan. Kenapa? Kalau si Xiuling ini kan punya anak kembar biologis dari si George. Dan si Yuan punya surat wasiat yang sempat ditulis sama si George tuh, dimana dia mau memberikan 3 anak perusahaannya tadi. Cerita seru banget ya. Tapi si Lily nih, walaupun dia terus sabar, tenang, dia ini tuh juga pintar. Dia sudah bisa membaca situasinya. Pertama nih, karena info dari detektif sebelumnya nih anak kembar dari Xiuling tuh memang diyakini sebagai anaknya si George. Jadi ya udah, Lily nggak bisa menentang hal itu kan. Makanya si kembar ini kita nyebutnya si kembar aja ya. Itu diizinkan untuk menghadiri pemakaman tuh sama Lily. Jadi secara tidak langsung, ya Lily dengan terbuka mengakui kalau si kembar ini memang anak dari suaminya. Sampai-sampai akhirnya Lily memberikan sebuah rumah untuk si kembar dan si Xiuling tinggal sembari menunggu proses warisan ini lagi diurus sama pihak legal, pihak hukum. Dimana Lily bilang nanti rumah tersebut akan menjadi warisan dari George untuk si kembar. Karena selama ini kan hidup si kembar sebenarnya udah terus ditanggung sama si George anyway ya. Jadi sebuah rumah bernilai jutaan dolar nih harusnya sudah dirasa lebih dari cukup lah, jangan ngelunjak loh. Dan kebetulan memang si kembar ini mereka nih sadar diri sebenarnya akan posisi mereka sebagai ya nyebutnya anak haram gitu ya kalau di berita. Jadi sebenarnya mereka itu tidak menuntut warisan. Yang ngincar uang itu kan sebenarnya ibu mereka alias si Xiuling. Yang alasannya ya buat anak-anak. Namun ternyata ketika pembacaan warisan, pihak legal itu tidak menemukan adanya nama si kembar dalam wasiatnya si George. Yang mana berarti nggak ada apa-apa yang ditulis sama si George untuk si kembar. Dan tidak ada kewajiban sama sekali si kembar ini mendapatkan harta warisan. Walaupun jatuhnya mereka ini adalah anak dari George, tapi mereka ini tidak tercatat
resmi di negara gitu loh. Ya dari situ Lily langsung mengusir si kembar sama si Yuling dari rumah tadi. Karena si Yuling maupun si kembar ini nggak bisa nutut apa-apa karena dasar hukumnya nggak valid. Di dalam warisan memang nggak ada mereka. Ujung-ujungnya mereka nggak dapat apa-apa, gengs. Ya buat si kembar nggak masalah. Karena memang ada dalam sebuah wawancara di mana mereka bilang dari awal mereka tidak mengharapkan warisan sama sekali karena mereka tahu posisi mereka. Namun berbeda dengan si Yuling yang jadinya tantrum kayak orang gila. Cuma gimana? Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia juga kalah dalam hukum anyway. Tapi masih ada Yuan nih yang mempunyai dasar hukum yang lebih valid. Dimana kan dia jelas-jelas memegang surat wasiat yang ditulis sama si George sendiri mau memberikan 3 anak perusahaannya kan. Namun karena dari awal si Lily memang udah tahu masalah wasiat itu kan. Karena ya dari wasiat itu si Lily jadi tahu Yuan main serong sama suaminya. Makanya sebelum Yuan menggugat menagih wasiat 3 anak perusahaan itu, Lily ini udah mengambil langkah duluan. Jadi abis si George meninggal dan semua kendali jatuh ke tangannya si Lily, dia langsung mengalihkan semua aset dari 3 perusahaan di wasiatnya untuk Yuan itu ke perusahaan lain. Dimana hal itu menjadikan 3 anak perusahaan untuk Yuan ini bernilai $0 alias kagak ada duitnya. Gampangnya gini kalau kalian bingung. Misalkan si Yuan ini ditulisi indikasi warisan perusahaan A, B, sama C, namanya kan 3 nih. Yang ditaksir nilai dari 3 perusahaan itu tuh sekitar $10 juta Hong Kong. Berarti masing-masing kayak 3, sekian juta lah. Nah sama Lily, semua aset dalam perusahaan itu langsung dipindah alihkan ke perusahaan lain, DEF. Anak perusahaan lain dari bisnis-bisnisnya George kan banyak yang menggurita. Jadi secara hukum, memang surat wasiat yang dipegang sama si Yuan ini tetap valid, di mana dia harus mendapatkan perusahaan A, B, dan C. Tapi nilainya udah nol, udah kagak ada aset apa-apa di perusahaan A, B, C itu, karena semuanya udah dipindahin ke perusahaan DEF. Yang mana diwasiatkan catanya si Yuan hanya perusahaan A, B, C, bukan DEF. Kalau DEF mah tetap punyanya si Lily. Begitu majikan. Ya karena itu si Yuan ngamuk dan menuntut si Lily atas dasar penipuan karena telah memindahkan semua aset perusahaan ABC. Pokoknya Yuan ini sampai membawa kasusnya ke pengadilan. Tapi pada saat pengadilan berlangsung, Lily ini menanyakan sebuah hal yang nggak bisa dijawab sama si Yuan. Lily ini ngomong seperti ini. Memang apa hakmu menuntut warisan dari suamiku? Apa statusmu di keluarga kami sehingga aku harus berbagi warisan denganmu? Semua orang, hakim, sama para wartawan udah diam nih nunggu jawabannya si Yuan. Tapi ya itu, Yuan nggak bisa jawab pertanyaan dari Lily tersebut. Ya habis mau jawab apa? Dibilang karena aku selingkuhan Pak George. Atau bilang, karena aku sekretaris teladan begitu. Ya nggak bisa, nggak valid. Jadinya, gugatan Yuan atas Lily ini ditolak pengadilan. Tapi ya Lily tetap mendapatkan perusahaan ABC tadi ya. Cuma ya buat apa, kagak ada aset apa-apa, udah nol. Gugatan Yuan ke Lily itu kan uang yang diambil ya. Uang dari perusahaan ABC yang dipindahkan ke DEF. Ya semua itu bisa dibilang saja karena kan memang semua kuasa dipegang sama si Lily. Makanya si Yuan ini tetap mendapatkan perusahaan ABC tapi ya udah nggak ada aset apa-apa di sana, udah nol, percuma. Endingnya semua gunungnya si George ini nggak dapat 1% harta warisan apapun. Semuanya jatuh ke tangan si Lily. Yang otomatis Lily menjadi janda paling kaya raya di Hong Kong pada saat itu di usianya 70 tahun. Semua kesabarannya tuh seakan terbayar kontan setelah 44 tahun ya memendam rasa sakit hati tuh dihianati terang-terangan oleh suami sendiri. Dan dalam sebuah wawancara setelahnya, Lily bilang kalau mendiang suaminya itu bukanlah suami yang sempurna, tapi dia adalah ayah yang baik bagi keempat anak mereka yang selalu mendukung dari segi finansial maupun emosional. Meskipun terluka dan kecewa, tapi Lily hanya berusaha memenuhi sumpah yang pernah ia ucapkan pada janji pernikahannya di atas altar gereja, yaitu untuk tetap setia selamanya. Itulah kenapa sampai akhir dia tidak pernah menggugat cerai sampai maut memisahkan. Gimana majikan? Seru bola kan ceritanya? Semua gundik-gundik tuh dihempas, bener-bener kagak ada dapat sepeser pun. Menyala istri sah. Tapi dari kisah ini kita jadi keinget perseteruan mengenai kasus tuh suami selingkuh tuh lebih baik cerai atau tetap bertahan dengan berbagai alasan gitu. Coba makanya komen di bawah majikan. Ya perusahaan uang sendiri tuh pas kita cari tahu ya masih berkembang pesat sampai sekarang. Dimana kalau sekarang tuh dipegang sama putri sulung mereka tuh yang namanya Sabrina Chow. Jadi mah itu kayaknya nggak bakalan habis sampai 7 turunan kali ya gengs ya. Bener-bener nih ceritanya riuh banget, ngalah-ngalahin cerita sinetron. Mentang-mentang Lily ini juga pemain film, ceritanya jadi kayak beneran kayak film ya. Ya makasih ya majikan ya. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Kita juga sampai berbusa begitu ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.